Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Bagus. Terima kasih sudah berkenan ini memimpin program latihan kita. Untuk memulai, dipersilakan Pak Bagus untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk latihan kali ini saya akan menambahkan power breathing namanya. Jadi power breathing itu sebenarnya bisa dijadikan satu rangkaian dengan latihan duduk diam. Power breathing ini sangat baik sekali dan bermanfaat sekali untuk membantu kita mempercepat untuk detoksifikasi gitu. Caranya mudah, sama seperti duduk diam. Posisi posisi kaki sama, alas sama, kemudian postur tubuh sama, mata terpejam sama, lidah ditekuk ke belakang, ujung lidah nempel di langit-langit sama. Pak Bagus, maaf, Hanya, kameranya masih off. ya, maaf. Ah Oke, ya, ya baik. Terima kasih. Saya ulangin. Teman-teman, saya menyapa dulu nih, siapa saja ini menyapa. Bu Nani, Bu Dwi, Pak Pasaribu, Bu Novi, Bu Rena. Oke. 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 Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Malam Untuk Pak latihan Bagus. kali ini, malam. Teman-teman yang bergabung silakan langsung masuk ya. Untuk latihan kali ini saya akan memperkenalkan, sebagian mungkin sudah kenal, power breathing. Power breathing ini dilakukan pada saat sebelum duduk diam. Namun bisa dijadikan satu rangkaian. Jadi power breathing ditambah dengan duduk diam itu 1 jam aja sudah cukup. Kira-kira seperti itu gambarannya. Posisinya sama, posisi postur tubuh sama, kaki sama, beralas, mata terpejam sama, ujung lidah ditekuk ke belakang, nempel di langit-langit sama. Hanya pada saat power breathing ini tangannya menghadap ke atas. Kenapa menghadap ke atas? Karena ini pelepasan gitu ya, pelepasan. Nanti setelah power breathing selesai, langsung dilanjut duduk diam, tangan dirubah posisi ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, power breathing ini nafas cepat. Jadi seperti pada saat kita mengeluarkan ingus, tapi dilakukan berkali-kali. Nafas tetap keluar masuk lewat lubang hidung. Pada saat power breathing juga kita tidak perlu memperhatikan saat menghirup nafas, karena menghirup nafas terjadi dengan sendirinya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? mungkin bisa dicontohkan Pak Bagus. Oke. Eh, jadi contohnya begini. Eh, Keluarkan nafas secara cepat dari hidung gini. Gitu. Yuk, coba 1 kali. Nah, oke. Itu. Itu. Terus. Nah, oke. Nah, jadi kalau berulang-ulang seperti ini jadinya. Bisa? Yuk. Oke. Ya, seperti itu. Iramanya disesuaikan dengan kecepatan masing-masing. Iramanya disesuaikan dengan kecepatan masing-masing. Saya beri contoh, tangan menghadap ke atas, gini. Nah, gitu. Oke, coba lakukan. Yuk. Oke, saya ulangin. Pada saat menghirup, nggak usah dihirup. Ya, kita hanya mengeluarkan saja. Jadi, kalau sudah biasa seperti ini jadinya. Itu. Yuk, ulangin.
Oke. Oke, itu power breathing. Power breathing dulu ada pertanyaan nggak? Berapa lama, Pak? Oke, lamanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Setelah capek, setelah capek, kemudian berhenti, kemudian langsung tangan menghadap ke bawah, kemudian dilanjut dengan duduk diam. Gitu. Mata terpejam juga, tertutup. Mata terpejam juga. Mata tetap dibuka. Mata tetap terpejam. Oh, Selama proses mata terpejam. oh. Oke, untuk Ibu Novi sama teman-teman lain ada yang belum pernah praktek atau belum memahami? Nanti saya pandu nggak apa-apa. Maksudnya saya pandu. Ibu punya pertanyaan nggak, Ibu Novi? Untuk duduk diamnya. Untuk Eh, duduk diam, duduk nggak diam. ya? Udah ya. Kaki berjelas, oh, udah. Kaki nggak usah pakai alas kan, Pak? Pakai alas. Oh, pakai Kaki sendal beralas. gitu. Boleh pakai sendal, boleh pakai karpet, boleh pakai tikar. Oh, selama ini saya tidak pakai alas. Untuk untuk metode ini pakai alas karena menghindari grounding. Oh, Ini justru menghindari grounding. Mungkin ada metode-metode lain sebaiknya grounding. Ini menghindari grounding. grounding itu apa, Pak? Grounding itu energinya bocor ke tanah atau Oh, nyambung ke tanah atau nyedot energi bumi, nyedot energi yang lain. Nah, ini kita enggak bukan yang seperti itu. Bukan ambil energi dari tanah, bukan ambil energi dari semesta dan sebagainya, karena itu secara otomatis. Kira-kira gitu gambarannya. mungkin itu kali yang nggak ada bikin sensasi kali saya ya, Pak. Eh, bisa iya, bisa tidak juga, nggak masalah juga sih. Sudah berapa jam totalnya, Bu Novi? Eh, udah 3 hari, sehari 4 kali, 4 jam, 4, 8, 10 jam. Oke, udah bagus, nggak apa-apa. Tapi ada keluar keringat gitu nggak? Iya, iya, keluar Oh keringat. ya, itu fenomena, itu sensasi. Jadi kita ganti ya, namanya sensasi kita ganti fenomena, biar nggak salah kaprah. Fenomena itu terjadi, kejadian yang terjadi dengan sesungguhnya. Keluar keringat itu fenomena, kan gitu. Ya, oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Nah, kalau melakukan power breathing dan duduk diam, itu aturannya adalah minimal duduk diamnya itu harus sama dengan power breathing gitu loh. Maksudnya gini, kalau misalnya melakukan power breathing 5 menit, minimal duduk diamnya 5 menit. Lebih panjang nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya jangan jangan power breathing langsung nggak duduk diam langsung beranjak. Itu eh, tidak disarankan. Bisa dipahamin? Ya. Jadi waktu duduk diamnya minimal sama atau lebih lama dibanding power breathing kira-kira gitu. Oh iya. Kalau misalnya ini kalau kita mau power breathing dan duduk diam 1 jam, maksimal power breathingnya itu setengah jam gitu loh. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Oke. Kita langsung aja mulai. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain yang belum paham? Sudah. Sudah ya, oke. Eh, Nanti kalau misalnya nanti saya kasih kasih panduan untuk duduk diam, tapi belum selesai power breathing, nggak apa-apa dilanjutkan aja power breathingnya gitu loh. Gitu ya, bisa dipahamin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sekarang akan lakukan duduk diam. Saya akan set timer. Kita akan power breathing dulu, langsung duduk diam selama 60 menit. Eh, Teman-teman sudah siap semua? Baik, oke, terima kasih. Kita mulai, yuk, kita mulai. Tangan menghadap ke atas, masing-masing dilakukan power breathing.
Semampunya. Hmm, 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 Oke, teman-teman yang sudah selesai power beating, silahkan dilanjut duduk diam. Tangan diletakkan di atas paha, menghadap ke bawah. Punggung tegak, semua badan rileks. Nafas normal, biasa. Keluar masuk lewat lubang hidung. Jika pikiran lari ke sana kemari, biarkan saja. Ketika sadar pikiran lari ke sana kemari, saat nafas terembus, perhatikan bulu hati atau perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah, punggung tegak. Jika ada rasa gatal, jangan digaruk. Jika ada apapun, biarkan saja, rileks dan santai.
Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah. Jika ada air liur, telanlah. Jika lidah terjatuh, nggak apa-apa. Ketika sadar lidah terjatuh, kembalikan lidah pada posisi semula. Lidah diteguk ke belakang, ujung lidah ditempelkan di langit-langit. Santai, rileks. Santai, rileks. Santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan perut bagian bawah.
Relax, santai, relax. Saat nafas tembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, relax. Biarkan nafas keluar masuk dengan sendirinya lewat lubang hidung. Ketika nafas terhembus, memperhatikan perut bagian bawah. Punggung tegak, santai. Saat nafas hembus, perhatikan perut bagian bawah.
Santai, rileks. Santai, rileks. Saat nafas hembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Jika ngantuk, biarkan saja. Tidur aja nggak apa-apa.
Bisa di pasar santai rileks. Santai, rileks. Saat napas terhembus, perhatikan perut bagian bawah.
santai, rileks. Jika ada nafas ngelantur, ada pikiran ngelantur, biarkan saja. Saat sadar pikiran ngelantur, saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah. Santai, rileks. Saat napas terhembus, perhatikan perut bagian bawah. Jika ada rasa gatal, biarkan saja. Jika ada rasa bosan, biarkan saja. Tidak perlu ditolak. Jika ada yang gatal, tidak perlu digaruk. Biarkan saja. Saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah.
Santai, rileks, saat nafas terhembus, perhatikan perut bagian bawah.
Dan perasaan ada, kalau teorinya kan itu ada pintu-pintu ya, di pinggang, di punggung, di tengkuk sampai naik di kepala. Itu biasanya memang ada perasaan gitu yang dilewati itu. Yang apa itu ya istilahnya pintu baja itu. Nah, di sini itu memang betul-betul pada waktu tembus ke atas itu biasanya sudah ada gejala, dan memang pada saat tersambung itu di atas kepala dan ke bawah, itu tiap orang memang gejalanya individu ya, bisa berlainan, tetapi pasti ada dan dia keluar pada saat itu. Itulah ciri-cirinya bahwa memang sudah tersambung, sehingga tersambungnya meridian yin dan yang utama akan membuat meridian yin dan yang lainnya yang ada ratusan ribuan, puluhan ribu itu semua juga tersambung gitu, sehingga terjadi kelancaran aliran chi itu, apa itu kerjanya optimal gitu, yang menyembuhkan. Lah itu juga biasanya kan sebelumnya tumpuan itu pada saat Qi mulai kumpul, karakteristiknya Qi itu kan memang pertama dia ada kekuatan sendiri, kedua tuh ada kecerdasan, dia akan pergi ke tempat-tempat yang diperlukan, sehingga memang tidak usah diarahkan. Kalau ginjal atau prostat atau rahim itu akan pergi ke tempat-tempat yang memang dia diperlukan, dan biasanya itu malah membuat reaksi sakit gitu ya. Nah, kalau itu memang kita tahu bahwa itu terjadi karena Qi itu dalam rangka memang apa istilahnya mengobati lah gitu kan. Jadi yang memang artinya bisa terasa lah ya. Iya, saya nambahin ya Pak Eki ya. Ya silahkan. Buat teman-teman, jadi eh, Ci tadi, muter tadi, itu benar yang dikatakan Pak Eki. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Namun kita tidak perlu terjebak ke sana. Yang paling penting adalah di dalam proses itu kita ada kemajuan, sedikit apapun kemajuannya. Dan kemajuan itu terukur. Misalnya, jika tensi kita itu sebelumnya 200 lebih, setelah melakukan, nah itu turun menjadi normal atau turun menjadi berapa. Jika belum normal tapi turun, itu proses sudah benar, tinggal dilanjutkan saja, jam terbangnya ditambah, kira-kira seperti itu. Jam terbangnya atau kuotanya atau dosisnya ditambah. Karena masing-masing orang satu dengan yang lain itu dosisnya beda. Kira-kira seperti itu untuk bahasanya lebih gamblangnya gitu. Terus tungkuan itu tanda-tandanya sulit di 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 ini, tapi masing-masing itu ada unik. Ada orang yang kejadiannya itu, mohon maaf, tiba-tiba kok titiknya hilang selama 3 hari gitu loh. Maksudnya merasa hilang titiknya itu 3 hari. Setelah hari ketiga baru baru balik lagi. Itu merupakan salah satu tanda ini. Terus ada yang perutnya itu seolah-olah mau meledak gitu loh. Membesar gitu meledak. Tapi ternyata nggak meledak ya, seperti itu. Itu salah satu yang dialami oleh beberapa teman gitu. Tetapi biasanya ada fenomena tertentu yang kita bisa menjadi kita kaget loh kok seperti ini kira-kira gitu. Itu mengacu pada pengalaman. Terus untuk yang tadi Bu Novi tadi tangannya kok kebas itu, nah itu yang disebut fenomena, fenomena yang kita alami. Oh, Tapi bisa jadi juga merupakan indikasi bahwa di tangan itu sebelumnya ada kemampatan sehingga pada saat energi Chi mau bergerak ke sana itu terhambat
itu termasuk fenomena kan gitu. Gitu Bu Novi. Ya, terima kasih Pak. Gitu ya Bu Novi, kurang lebih bahasa ini ya Pak Ik. Iya. Sekarang, Bahasa. sekarang bagaimana rasanya tangannya? Udah enak. Iya, iya. Itu soal tungkuan tersambungnya meridian yin dan yang itu ya itu juga kadang suka terlalu apa heboh gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa itu ya. Artinya bahwa memang cuma itu memang harus terjadi gitu. Nah, terjadinya itu memang tadi yang Mas Bagus katakan juga kotanya atau apa dosisnya itu loh harus dipenuhi dalam waktu yang memang tertentu seperti kita makan apa antibiotik gitu kan kalau 5 hari 1 hari 3 kali ya 3 kali. Jadi ini juga misalnya ya memang semua tuh kan pilihan ya prioritasnya apa. Tapi memang kalau supaya terjadi itu ya minimum 4 jam misalnya ya. Jadi supaya terjadi kalau sekarang tuh nggak tahu kenapa lebih cepat dari dulu misalnya dikatakan 50 jam. Tapi sekarang saya kira 4 jam setiap hari itu pasti kebanyakan sudah selesai, udah tungkuan gitu ya. Nah, setelah tungkuan itu ya tergantung apa yang menjadi targetnya, artinya apa udah penyakitnya udah sembuh. Itu Titi Puspa kan katanya berapa hari itu ya? 2 minggu atau kak berapa lah. Artinya, tapi ya itu sekali lagi pengalaman itu ini sembuh itu pasti itu, bukannya insya Allah, Ya. pasti sembuh. Itu karena ya sekali lagi, misalnya yang terminal itu yang paling sering saya suka share gitu ya. Yang terminal cancer paru-paru stadium 4. Lah saya bilang minimum 8 jam. Nah ini, nah kalau dia lakukan 8 jam karena dia belum siap. Dia sendiri umur waktu itu 54 tahun. Anaknya masih ada yang SMP, satu SMA. Nah, dia lakukan itu minimum 8 jam sehari. Hari ketiga, tadinya dia nggak bisa tidur apa namanya horizontal gitu ya, nggak bisa tidurnya mesti duduk karena air udah masuk ke jantungnya, bukan lagi paru-parunya. Ini kan paru-paru yang kena cancer. Hari ketiga dia bisa tidur. Hari ketiga tekanan darah tadi yang Mas Bagus juga katakan biasanya 170, 180, bawahnya 120, kembali normal 120, 80. Hari ke-21 dia MRI itu benjolan yang besarnya 82 mili turun jadi cuma 23, kira-kira 78%. Dan dia bisa tadinya ya udah mau mati ya akhirnya bukan cuma duduk nggak pakai kursi roda, bisa dia suka lari, bisa lari lagi lah itu. Nah, masalahnya punya nggak kita komitmen seperti mau mati itu loh. Makanya kalau Mandarin itu saya nggak tahu Mandarin, tapi kalau tulis dibaca dari sebaliknya problem itu opportunity mau mati. Ya itu satu opportunity kan buat melakukan. Kalau sehat kan yuk, masa mau duduk 8 jam gitu ya? Mau ngapain gitu ya? Tapi kalau terpaksa, nah itulah yang terjadi. Kemudian juga perempuan lebih cepat dari laki gitu ya untuk soal nyambung tadi tungkuan itu. Yang muda lebih cepat dari yang tua. Jadi makanya kalau kayak itu cepat sekali kok, nggak sampai 30 jam. Cuma memang ya dilakukan dalam waktu yang apa dalam waktu singkat gitu. Kalau tiap hari cuma sejam apa 2 jam, ya sama aja kayak you masak air ya. Mesti 5 menit, tapi you lakukan 1 menit, 1 menit, 1 menit, ya nggak bakal mateng gitu ya. Jadi dipadatkan gitu dalam waktu yang memang yang singkat. Ya
Kalau sakit ya berapa bisanya 6 jam, 8 jam ya tuh. Tergantung itu memang sakitnya, tapi pasti sembuh. Amin. Ya karena saya saya mungkin udah cukup lama ya 20 tahunan gitu ya melakukan. Jadi saya lihat orang-orang yang sembuh itu. Jadi bukan insya Allah pasti sembuh. Pasti sembuh. Amin. Ya, Terima kasih Pak Eki. Iya, menambahin Pak Eki. Jadi kan biasanya ada aku nggak bisa meditasi, aku nggak bisa konsentrasi. Loh, kebalik itu namanya. Justru karena nggak bisa konsentrasi, maka kita duduk diam sehingga nanti otomatis kemampuan konsentrasi kita meningkat gitu loh. Terus ada yang mengatakan, aku sakit, maka aku nggak bisa duduk diam. Ya, itu kebalik juga. Justru karena sakit itu duduk diam agar nanti sembuh. Gitu. Nalarnya kayak gitu. Nah, ada anehnya itu aku nggak bisa, aku sibuk kerja dan sebagainya. Padahal kita punya waktu itu 24 jam. 24 jam sehari. Ya toh, kita diberi 24 jam. Kalau dalam kondisi sakit, kita melakukan itu 8 jam. Itu kan bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Gitu loh. Masih ada hanya sepertiga dari hidup kita. Daripada pikiran ngelambrang, ngelantur, dan sebagainya. Kita lakukan itu dan bermanfaatnya. Tuh. Dan kalau dari sisi lain, bisa jadi kita sakit itu karena ibarat kita punya rumah ya. Ibarat kita punya rumah nggak kita jagain, nggak kita perhatikan, tapi kita pergi kemana-mana ya rumahnya kacau. Itulah persis pikiran kita itu sebenarnya. Pikiran kita itu melambrang ke sana kemari, mikir masa lalu, mikir masa depan, mikir hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita gitu. Intinya itu. Intinya duduk diam itu ya sudah diam, memperhatikan diri sendiri. Nah, diri sendiri itu bukan karir kita, bukan hobi kita, bukan keluarga kita, bukan yang lain-lainnya, diri sendiri. Dan nanti otomatis ketika diri kita itu sehat, otomatis nggak usah diminta, nggak usah di training itu otomatis orang-orang yang kita cintai itu akan merasakan cinta dari kita yang benar-benar cinta, bukan hanya cinta ngomong gitu. Itu kekuatannya sebenarnya duduk diam. Bagus Pak Eki, ini meneruskan pertanyaan di YouTube ya, tentang fenomena tadi. Eh, iya, ada seseorang yang mengatakan dia mengalami getaran eh, iya, kepala terus kemudian badan, seperti iya, geleng-geleng begitu. Itu kan setiap orang mengalami fenomena yang beda-beda ya. Itu iya, biasanya respon yang kita sarankan ke yang bersangkutan, jalani aja, biarkan begitu. iya, ya, ya separuh. Sebetulnya kalau yang berlebihan ya, ini tahu ya, ini dasarnya kan tahu harmoni gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah bergetar berlebihan apa ya, tentu balikan gitu ya, jangan diikuti kayak kesurupan gitu kan. Hmm. Tapi sekali lagi ini cuma common sense saja, artinya ya memang itu apa gejala yang umum lah, misalnya bergetar atau bergerak sendiri apa, asal kita yang pasti kan kesadaran itu ada kan, nggak mungkin kesadarannya nggak ada. Kemudian satu lagi tadi yang saya mau saya bisa tambah, sebetulnya tidak dimulai dari pikiran kan. Lah, dengan tadi yang Mas Bagus bilang itu duduk diam itu sebetulnya itu juga melatih pikiran ini karena badan itu kan kayak gerobak ya, cuma ikut kuda ya. Kudanya ini pikiran kan. Artinya dengan pikiran ini kan Mas Bagus biasa dengan tersenyum, dengan bersyukur, dengan gembira itu loh. Karena itu yang jadi kunci ya, kunci daripada kesembuhan itu. Karena badan itu kan ikut aja. Lah kalau tadi yang dibilang badan pikirannya udah kacau atau kemerungsung atau marah atau apalah ya, nah itu dengan sendirinya badan itu sendiri juga akan menjadi apa terpengaruh kan gitu. Jadi
sekali lagi memang pikirannya itu dulu ya. Tapi ini bolak-balik kan dengan kita duduk bisa duduk diam setiap kali 1 jam, 1 jam, 1 jam dengan sendirinya itu kan kegelisahan, kemarahan, kecemasan, ketakutan dengan sendirinya itu kan hilang gitu ya. Iya, betul. Saya nambahin ya Pak Egi tentang gini. Ya, Kuncinya gini, kuncinya gerakan yang spontan itu adalah kita nggak bisa mengendalikan. Misalnya tiba-tiba gini, tiba-tiba sendawa, terus tiba-tiba tangannya terlempar, terus itu nggak bisa kendalikan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau terus goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan itu, dan pasti itu bisa di stop itu, stop gitu berhenti gitu loh. Nggak seperti itu. Jadi di sini bagaimana? hati-hati aku goyang-goyang. Makanya kadang-kadang Hmm. orang yang sudah pernah dan masih yang membuat bergerak itu adalah Suara yuk hilang, Kayak hilang. jaringan kurang bagus ya di tempat Pak Bagus mungkin. Iya, ada masalah jaringan. Kita tunggu. Ya, pengalaman dari yang lain yang mungkin apa bisa di-share juga pengalaman dari kawan-kawan di sini. itu yang harus disadari. Itu Pak Bagus jaringannya kelihatannya ada gangguan ya. Suaranya hilang. Iya, Pak Bagusnya juga hilang ya. Oh, muncul kembali. ada. Tadi ada 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 masalah jaringan, Iya, jadi nggak kedengaran. Nah, sekarang sudah kembali normal ya, Pak? Oke. Sudah kedengaran. Sudah terjawab belum Pak Aam tentang gerakan tadi yang gerakan goyang-goyang kepala goyang sudah terjawab Ya, belum? ya. Perspektif Pak Bagus tadi ini suaranya hilang. Mungkin bisa diulang Oke. kembali. Itu jadi gini, pada saat duduk diam itu maksudnya gerakan yang tidak dilawan itu gini. Tiba-tiba sendawa, terus tiba-tiba tangan bergerak, terus tiba-tiba terpental, misalnya ada gitu ya. Itu mah nggak bisa dilawan. Tapi kalau kalau misalnya kan terus tangannya bergerak-gerak dengan sendirinya itu bisa di stop itu. Stop itu berhenti kira-kira seperti itu. Yang terjadi seperti itu, Pak. Baik. ya itu Sejauh common kita sense. masih bisa mengatakan stop. Iya, ya. Tapi common sense saja karena mungkin juga ada gerakan-gerakan yang dici itu untuk penyembuhan. Ya coba aja dilihat sendiri gitu lah. Kira-kira yang masuk akal apa. Kadang-kadang Ci itu bisa melakukan mendorong gerakan-gerakan yang tidak masuk akal. Ya itu kita cuma disadari aja dan ya diikuti lah gitu. Sampai tentunya batas tertentu. Sampai ya nanti kalau jadi kayak kesurupan kan juga lucu. Hmm. Jadi ya common sense lah. Tapi apa ada pengalaman-pengalaman lain mungkin dari kawan-kawan yang di sini yang bisa di-share? Mbak Yeni bagaimana? Ada sakit apa yang paling berat? Saya bilang sebetulnya kalau sudah melakukan 2 minggu paling nggak 4 jam sehari, itu boleh kita apa artinya bahwa belum apa tungkuan misalnya ya, itu kenapa gitu? Karena bisa juga kan ada masalah teknis atau ada masalah psikologis atau apa gitu.
gimana pengalamannya Mbak Ya, Yeni silakan. apa? Ya, Bapak Ibu, yang lain silakan. Hmm. Pak Lutfi, Oh, iya, Pak. Gini, saya Pak Lutfi dari Jawa Timur, Pak. silahkan. Gini, apa itu saya punya sakit kan batu empedu, Pak ya. Iya, Iya. Itu saya masih pemula baru berjalan beberapa hari. Kemarin kan yang saya tahu kalau pertama itu kita pusatkan di ulu hati, Pak ya. iya. Nah, itu kemarin di ulu hati, pertama saya lakukan itu. Itu yang terasa itu di dada kayak panas gitu, Pak. Nah, Iya. itu berdampak sampai setelah latihan prosesnya. Itu apakah seperti itu? Setelah Dampak latihan dari masih panas juga setelah latihan. maksudnya. Iya, masih panas juga gitu. Rasanya terasa gitu. Ya, sejak gejala umum kalau Qi itu kan energi ya. Jadi Iya, makanya sebetulnya dicari tempat yang kalau ada angin atau ada kipas angin atau ya AC atau apalah yang memberi energi kan. Tentunya juga diperhatikan kalau kita ndak seperti kalau yang Mas Bagus setiap kali bilang itu kan relax, relax. Apa karena kalau kita membuat itu menjadi sesuatu apa usaha yang berlebihan, itu juga bisa menimbulkan panas yang berlebihan. Kalau kita karena napas atau diperhalus atau diperpanjang apa ya. Jadi itu mesti sebetulnya sangat wajar gitu apa adanya gitu. itu Pak ya. Ya, tapi kalau memangnya eh, ya itu kan dia akan melakukan apa netralisir gitu ya. Kalau yang terlalu banyak yang misalnya panas itu nanti eh, dingin, tapi sebelumnya itu biasanya malah tambah panas gitu. Seperti orang yang darah tinggi malah kok jadi naik sebelumnya turun itu. Itu juga gejala yang biasa juga gitu. Iya, iya, iya. Emang gitu. Terus apa itu? Saya turunkan lagi yang perintahnya itu di bawah pusar, Iya, berpindah gitu, Pak. Yang di bawah juga seperti itu rasanya. Yang di atas di ulu hati sudah eh, nggak terasa, pindah ke bawah pusar. Yang di bawah perut itu, yang di bawah pusar terasa sama kayak gitu, berpindah iya. gitu. Itu perasaan atau betul-betul panas? Betul-betul itu, Pak. Terasa. Enggak, artinya kalau kita bisa juga kita merasa tapi enggak begitu gitu ya. Atau kita merasa panas memang betul panas gitu. Iya, emang betul itu, Pak. Ah, Turun ke bawah. mungkin mungkin saya ya baik tambahin ya. Jadi C itu juga bekerja walaupun kita selesai meditasi gitu loh, Mas. Iya, Jadi kok kalau saya untuk yang ini ya, untuk yang batu empedu itu ya, itu kok positif ya itu Mas. Terasa panas itu. iya Lanjutkan aja terasa. gitu loh. Hanya Sampai setelah minumnya meditasi itu diperbanyak. terasa itu Mas. Minumnya diperbanyak. Minumnya diperbanyak. Itu batu empedu Oh, itu kan itunya kan mulai dari anu ya, mulai dari asam urat dan sebagainya. Sehingga di situ lemaknya di situ lemaknya di situ membentuk batu kira-kira seperti itu. Minumnya diperbanyak dan dilakukan lagi aja Mas. Untuk selanjutnya sudah bisa memperhatikan di bawah pusar Mas. oh iya, itu ya. Tahapnya karena Berarti tahap awal yang panas itu sudah muncul gitu. iya, Dengan tiga happy hari aja Mas. kemarin. Dengan happy aja itu bagus. Maksudnya fenomena yang bagus itu. Artinya reaksinya kan udah muncul gitu.
Gitu. Iya, Pak Bagus. Nah, terus gini, saya mau cerita. Saya ketemu teman adik kelas kebetulan waktu itu. Itu pas istirahat itu kok dia meditasi gitu loh. Terus saya tanya, loh kamu meditasi berapa? Ini ya 24 jam meditasi saya kalau nggak tidur, dia bilang seperti itu. Hmm, Seperti ya, itu. Nah, kita untuk yang sakit-sakit itu mestinya seperti itu. Bagaimana cara meditasinya? Ya sudah, tekuk ke belakang, ujung lidah tempel di langit-langit, sambil pikiran kita kalau ngelantur itu kita tarik ke bawah pusar gitu loh. Saat nafas tembus. Sudah seperti itu aja. Jadi kita bisa sambil bekerja, di sela-sela itu sambil itu gitu Mas. Itu untuk menyiasati yang kita selalu lebih sibuk dari presiden. Gitu. Kita kan Oh, terkunci. Otak kita itu terkunci. Nggak bisa aku ngajar, nggak bisa aku ini. Padahal masih banyak sekali luang di mana kita itu bisa punya waktu cukup gitu. Gitu ya. gitu ya. Jadi paradigma kita ya kalau zaman dulu meditasi harus di atas gunung, nyepi dan sebagainya. Itu kita program itu program otak bawah sadar itu kita buang. Kita bisa meditasi di mana saja dan kapan saja gitu loh Mas. ya. Itu Gitu ya. betul sekali. Malah sebetulnya memang harusnya begitu. Artinya pada saat kalau kita tidak omong, itu lidah boleh naik di atas dan perhatikan aliran chi-nya itu. Jadi betul sekali di samping yang duduk 2 jam atau 4 jam atau berapa jam dilakukan setiap saat supaya memang menjadi satu kebiasaan gitu ya. Asal kita ndak omong, lidah boleh naik di atas gitu. Sekarang berapa jam satu hari yuk latihan? Kalau saya 3 hari, Pak. Tiga Ya, kali. tiga Satu kali. hari 3 kali. Iya, Oke, 1 jam itu 1 hari 3 kali. iya ya. Boleh ditambah, ya. Boleh ditambah dan ya itu sekali lagi di samping yang duduk yang betul intensif itu, tapi ya setiap saat itu lidah boleh naik di atas dan perhatikan aliran chi-nya itu ke bawah itu, ke bawah pusar gitu pada waktu buang napas apa. Jadi itu ya, menambah Oh, dan iya, Pak. membiasakan ya supaya memang tapi ada manfaat. Ini baru 3 hari. Eh, sudah berapa Iya, lama? Hah? sudah berjalan 3 hari, 4 hari ini sekarang. Oh, ada manfaat apa? Itu tadi manfaatnya yang tadi serasa panas sudah mulai agak membaik sekarang. Panas itu manfaat apa mengganggu? Iya, tadi itu kan terasa kan di dada itu sakit, Pak. Kayak nyeri gitu loh. Terus saya Iya, anu, di ulu hati itu, pertama iya. setelah meditasi itu terasa panas. Nah, setelah itu panas, turun, dada terasa sudah ada enakan. Ya. Terus sip terus ini saya sedikit tambahan lagi ya bonus ya. Jadi gini, oke kita mengejar sehat gitu loh. Tapi sebenarnya duduk diam ini juga otomatis. Mohon maaf nih, kan sesuatu pasti terjadi kita mati. Nah kita itu menyiapkan diri menghadapi kematian sebenarnya. Kalau melawan duduk diam itu, kira-kira seperti itu. Jadi, jadi sembuh itu kita sembuh itu sebenarnya hanya efek samping aja gitu, loh, sembuh diri. Tapi kita menyiapkan diri menghadapi kematian gitu kan seperti itu. Nah, orang-orang teman-teman anu itu kita mati itu kapan matinya itu di tangan Tuhan. Tapi bagaimana kita mati dalam kondisi sehat itu di tangan kita. Itu ya Pak Eki kurang lebih Ya, bahasanya. ini maksudnya tentu ya nggak seserem seperti kedengarannya. Maksudnya mati itu apa ya? Cuma ngelepas aja. Ini kan kita berlatih untuk melepaskan gitu. Melepaskan ya. Pas apa sumeleh gitu ya. Supaya bisa Ya, artinya sampai ke sunggung gitu ya. Tapi artinya kita melepas lah, melepas terhadap kita punya
kemelekatan gitu ya, melepas kita punya kemarahan, apa kekecewaan atau sakit hati atau hal-hal yang negatif itu kan bisa dilepas gitu. Termasuk juga melepas kepada kemelekatan juga dilepas itu ya. Kemelekatan terhadap apa kita maunya apalah, mau baik, mau apa itu dilepas aja. Sumeleh itu loh. Lah yuk kan dari mana ini Purwokerto mana ya? Ya, Sumeleh itu kan. Saya bukan Jawa tapi ya tahu lah begitu. Ya belajar Sumeleh itu sampai ke ya cuma begitu doang kok. Iya tuh. Ini kan sesuatu yang sangat simpel sebetulnya, tapi karena memang tidak tidak biasa, artinya sebetulnya sih mestinya ini kan sudah termasuk di dalam kita punya kebudayaan loh, yang lama-lama ini kita punya orang tua, leluhur ini kan biasa. Urusan begini kan sebetulnya nothing special ya. Kalau sakit ya dulu nggak ada puskesmas, nggak ada dokter, nggak ada obat, ya duduk gitu kan dia apa atur napasnya, atur pikirannya, bersyukur apa baik ya. Dan sekali lagi tadi yang dibilang mati ya memang eh, mesti lah ya, tapi mati itu tanpa sakit, seperti juga hidup itu tanpa sakit itu sesuatu yang bisa dibereskan gitu. Self healing ya dengan diri sendiri, dengan usaha sendiri dan apa itu ya cuma begitu aja. Tapi ya memang perlu ditekunin, perlu ada komitmen, perlu ada sikap yang benar gitu ya. Dengan kita bersyukur, dengan ya sumeleh itu, dengan relax ya, dengan riang lah kita melakukannya dengan gembira gitu ya. Nah, itu yang akan sangat mempengaruhi. Tapi waktunya ya, kalau sakit kayak you gitu ya 4 jam lah minimum. Oh iya, iya. Yang duduk benar. Yang duduk benar kalau bisa 4 jam, kemudian yang lainnya itu disambi-sambi gitu, biar cepat Iya, gitu. Mas. iya. Oh gitu. Bisa Pak Bagus ya. Bisa Ya nanti, sambil naik iya, motor bisa, sambil ini bisa gitu. iya. Sambil-sambil Asal nggak bekerja ngomong itu. kan, iya. Asal nggak ngomong lidahnya naik ke atas. Loh, buktikan Sendiri, sendiri. Itu nggak usah percaya gitu ya. lihat Omongan ya. sendiri. Waktu kita itu kalau bekerja itu sebenarnya kan sedikit sekali yang dipakai untuk bekerja. Lainnya banyak anggurnya. Misalnya guru bekerja dari jam 7 sampai jam 3. Itu kan sebenarnya ngajarnya cuma sedikit aja sebenarnya. Lainnya kan bisa. Iya, Iya toh, iya betul. omon-omonnya dikurangi. Ngomong-ngomong dengan orang lain dikurangin gitu dulu. Nanti Lebih ngomongnya banyak pakai iya. pakai batin atau ngomongnya sudah pakai energi kita yang positif, kita banyak senyum, kita kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Yang lain Yang teman-teman lain Lihat 2 minggu apa 4 minggu bisa nggak beres gitu kan? Harus bisa. usaha Pak Eki. Terus iya Pak Eki mau tanya itu dalam meditasi kemarin Pak Bagus katanya tanpa pantangan Pak Eki ya di sini ya. Iya. Tergantung individunya sendiri-sendiri. Misalkan sakit apa ya apa yang harus dihindari gitu Pak Eki ya. Nggak ada pantangan atau apa gitu ya di meditasi ini ya. Kan saya juga pemula belum belum begitu paham. Barangkali ada pantangan tertentu gitu Pak Eki. Ya ini aja apa common sense apa ini aja apa pikiran apa ya yang nalar ah, sehat. ya yang waras lah gitu ya. Apa itu sih boleh aja mau pantang ini mau pantang apa apa you mau puasa sekalian
Ya itu silahkan aja ya. Kalau bisa memang membantu kita untuk memang apa sembuh, ya kan. Tapi ya ya pantang apa ya? Ya akal sehat aja gitu. Hmm. Jadi tidak ada pantangan sama sekali Pak Eki ya di meditasi itu. Ah, ah, dulu kalau dari Cina, saya kan belajar tuh 20 tahun lebih ya. Ya ada kali pantangan apa lah, tapi kalau menurut saya sih nggak segitunya lah, nggak penting-penting amat gitu ya. Iya. Lebih Kalau saya banyak baca di ya, iya sorry. saya baca di YouTube gitu loh kok ada pantangan untuk meditasi ini gitu. Padahal tidak Oh, ada Pak Eki. ada ya, ada juga ya, biar seru aja gitu, biar heboh ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau melakukan ya. Kadang kan kita jadi tambah yakin kali gitu ya. Wah ini udah itu. Ya kalau bisa tambah puasa. Lah ya ini sekarang puasa, tapi nanti udah lebaran juga ya tambah puasa terus. Senin Kemis apa puasa apa tuh muti atau apa gitu. Ya itu apa? Tapi tanpa ada motif. Maksudnya bukan mau jadi sakti, bukan mau jadi apalah gitu ya. Ya udah puasa ya puasa gitu ya. Bukan mau masuk surga gitu maksudnya, atau jangan sampai ke neraka. Udah kejauhan itu urusannya. Iya iya iya. Mau Terima urusan kasih. kesehatan aja yang sederhana gitu ya. Seperti itu kan batu ginjal apa batu empedu. Lah bagaimana ini supaya selesai? Iya tuh. Iya. Dalam waktu yang singkat itu nggak usah lama-lama. Kalau you lakukan 8 jam itu pasti nggak sampai sebulan ya nggak. Ya itu tadi yang saya cerita orang itu. Tapi melakukan dengan melakukan kan bisa beda ya. Motivasinya itu loh. Kalau mau Iya. mati kan beda motivasinya dengan orang yang alah ini kan cuma ya sakit influenza gitu atau apa kan beda gitu. Sama kalau betul-betul ini nggak dilakukan, udah kagak ada obat ini udah nggak ada jalan kan beda itu. Iya 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 Pak Eki. Iya, terima kasih informasinya Pak Eki. Ya sama-sama. Oke, kalau nggak ada lain lagi mungkin cukup. Kalau ada nggak ada pertanyaan yang lain, nanti kita lanjut di chat juga kita lanjut minggu depan. Terima Baik, Paham? kasih. ya terima kasih Pak Bagus, Pak Eki, Bapak Ya, Ibu sekalian. terima kasih Salam Pak. sehat dan sampai ketemu lagi. Terima Iya. kasih Pak Ya, Bagus, teman-teman semua. Terima kasih ya semua. izin live. Terima kasih Oke, Pak Bagus, Pak Eki, Pak Aam. nanti Terima pastikan kasih.